Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Kominfotik dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mila Atiki bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan. Program ini kami hadirkan khusus untuk Anda sebagai media informasi pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan. Pertemuan dengan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie membawa berkah bagi 500 penerima bantuan perikanan dari pemerintah provinsi. Mereka dijanjikan Gubernur Rusli akan diberi bantuan tambahan modal senilai Rp1 juta setiap orangnya. Pertemuan dengan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie membawa berkah bagi 500 penerima bantuan perikanan dari pemerintah provinsi. Mereka dijanjikan Gubernur Rusli diberi bantuan tambahan modal usaha senilai Rp1 juta setiap orang saat memberikan sambutan di Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo pada Selasa 15 Maret 2022. Bantuan motor berkotak pendingin bagi penjual ikan keliling menjadi salah satu terobosan penting Gubernur Rusli sejak tahun 2012. Bantuan itu mampu mendongkrak pendapatan penjual ikan yang sebelumnya hanya mengais rezeki dengan sepeda ontel. Resmiati Riloponu, warga Molotabu, Kabupaten Bone Bolango, yang diwawancarai Gubernur Rusli mengaku mengalami peningkatan omset penjualan ikan. Sebelumnya pendapatan maksimal dari penjualan ikan hanya Rp400.000, namun setelah beroperasi dengan sepeda motor berkisar antara 2 hingga 3 juta rupiah. Jadi bismillah, tolong atur, tolong daftarkan minta sama teman-teman dengan Pak Sekda sama Pak Iwan, itu masing-masing dapat motor walaupun sudah 2-3 tahun lagi, lalu mendapat masing-masing bantuan Rp1 juta. Di tempat yang sama, Kadis Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo Silabotu Tihe mengaku siap mewujudkan arahan Gubernur Rusli. Pihaknya akan bekerja sama dengan Dinas Kumperindak dan Basnas untuk bantuan modal usaha bagi penerima bantuan perikanan. Pada pertemuan tersebut, Gubernur Rusli terus menyemangati nelayan untuk tetap semangat mencari nafkah. Rusli sudah mendengar keluhan nelayan tentang kurangnya jatah solar bersubsidi untuk bahan bakar kapal. Beberapa langkah telah diambil, salah satunya menertibkan rekomendasi pembelian solar bersubsidi di SPBU. Solar, karena kemarin kami rapat Forkopimda, minyak solar dan lain-lain itu dijatah untuk Gorontalo turun. Nelayan datang ke rumah saya pagi-pagi, Pak Ongke mana? Ya, Ongke terus petani gilingan mengeluh ke saya tentang jatah BBM. Langsung sorenya saya rapat Pak Dandemada, Pak Dandanang, Pak Kapolda, Pak Kejati, kita bahas agar tidak terjadi lagi kelangkaan BBM. Saya harus berangkat besok dan bawa surat ke Menteri. Sebagai oleh-oleh bagi warga yang hadir, Gubernur Rusli menyerahkan bantuan bahan pokok berupa beras 5 kg, minyak goreng 1 liter, dan telur 10 butir. Ada juga uang pengganti transport masing-masing Rp50.000 untuk warga Kota Gorontalo dan Rp100.000 untuk warga Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo. Staf khusus Wakil Presiden Republik Indonesia Bidang Infrastruktur dan Investigasi, Syukriyansyah S. Latif bersama rombongan mengasistensi pembangunan infrastruktur di Provinsi Gorontalo. Staf khusus Wakil Presiden Republik Indonesia Bidang Infrastruktur dan Investasi Syukriyansyah S. Latif bersama rombongan mengasistensi pembangunan infrastruktur di Provinsi Gorontalo.
Syukriansyah diterima oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie di rumah jabatan gubernur pada Senin 14 Maret 2022. Kedatangan Syukriansyah bersama rombongan untuk melihat progres pembangunan infrastruktur, khususnya yang masuk progres strategis nasional. Salah satunya Bendungan Bulango Ulu yang saat ini proses pembebasan lahan dan pembangunan fisik terus dikerjakan. Saya dengan staf khusus Wakil Presiden bidang infrastruktur dan investasi Pak Dr. Syukriansyah S. Saya sendiri Yudan Agromi, asisten staf khusus Wapres di bidang infrastruktur. Tentunya kita ke Gorontalo melihat langsung pembangunan proyek yang masuk dalam strategis nasional. Jadi kita mau melihat langsung progresnya dan juga kita melihat ada kendala-kendala apa di lapangan supaya mungkin kita bisa bantu ya pusat untuk ditindaklanjuti. Ya ini apa evaluasinya Pak? Sejauh ini apa? Iya, dari pengalaman kita berkunjung ke daerah ya. Terkait bendungan ini yang paling sangat mengganggu adalah soal pembebasan tanah misalnya. Tetapi dari informasi yang diberikan dari tadi BWS juga tim BWS bahwa tidak ada kendala yang berarti ya terkait pembebasan lahan. Jadi kalau kita bandingkan dengan di daerah provinsi lain, saya pikir ini sudah termasuk yang sangat baik ya progresnya. Kemudian untuk untuk jalan GOR itu kira-kira dapat akomodir dari pemerintah pusat nggak? Nah itu nanti kita belum tadi bicara detail, bicara detail terkait itu nanti malam kita bahas hal-hal ini. Jadi kita memang menyampaikan ke Pak Gubernur terkait dengan kita ke lapangan tadi. Itu aja. Ya. Makasih Pak. Oke, makasih ya. Bangunan Waduk Bulango Ulu menjadi perhatian karena sempat tertunda beberapa kali karena masalah pembebasan lahan. Senada dengan Julian, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menilai masalah pembebasan lahan saat ini tidak menemui kendala berarti. Rusli mengakui beberapa tahun lalu sempat banyak penolakan, namun hal itu lebih banyak dipengaruhi oleh ketidaktahuan warga. Hingga tanggal 21 Februari 2022 lalu berdasarkan kunjungan Gubernur Rusli, dilaporkan progres pembangunan Bendungan Bulango Ulu sudah di angka 22%. Temu Rusli, rombongan staf khusus Wapres rencananya akan menggelar pertemuan dengan pemerintah provinsi termasuk dari instansi vertikal. Pertemuan untuk mengetahui dan membahas detail dari proses pembangunan infrastruktur di daerah. Vaksinasi massal yang digelar oleh pemerintah Provinsi Gorontalo terus diintensifkan di sejumlah titik. Setelah sukses menggelar di lapangan Taruna Remaja Kota Gorontalo pada Minggu kemarin, giliran Polda Gorontalo menggelar acara serupa pada Selasa 15 Maret 2022. Vaksinasi massal yang digelar oleh pemerintah Provinsi Gorontalo terus diintensifkan di sejumlah titik. Setelah sukses menggelarnya di lapangan Taruna Remaja Kota Gorontalo pada Minggu kemarin, giliran Polda Gorontalo menggelar acara serupa pada Selasa 14 Maret 2022. Vaksinasi ini merupakan upaya untuk mewujudkan target 100% cakupan vaksinasi dosis 1 dan 70% dosis 2, termasuk untuk lansia dan anak-anak. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie ditemani Kapolda Irjen Pol Ahmad Wiyagus menyaksikan dari dekat pelaksanaan vaksinasi. Hadir juga Danrem 133 Nani Wartabone Brigjen TNI Amrin Ibrahim dan Kajati Gorontalo Haruna.
Kajati Haruna yang diminta Kapolda untuk memberikan keterangan pers mengaku senang dengan intensifnya pelaksanaan vaksinasi di daerah. Mantan Wakajati Jatim yang baru 2 pekan bertugas itu merasa ada kekompakan yang kuat di Gorontalo mulai dari gubernur hingga Forkopimda. Ia menyebut penanganan COVID-19 harus dilakukan bersama-sama oleh semua pemangku kepentingan, termasuk kesadaran warga untuk secara sukarela ikut vaksinasi untuk kategori umum, lansia hingga anak-anak. Pelaksanaan vaksin hari ini, Pak. Ya, pertama-tama saya bangga melihat kekompakan para Forkopimda ini, didukung oleh semua pihak sehingga bisa terlaksana. Seberat apapun pekerjaan itu, kalau semua berpartisipasi dengan serius, pasti kejadiannya bisa seperti ini. Saya yakin di tempat lain juga akan kita rasakan seperti ini. Saya juga insya Allah di kejaksaan ini akan melaksanakan hal yang sama. Jadi kesan pertama Pak Kajati kompak gitu ya, Forkopimda ya? Jelas itu. Dan sangat terlihat, bukan lagi di awan-awan, tapi kelihatan dengan nyata. Baik. Ya, ini kita harus bersama-sama agar COVID ini bisa kita kendalikan dengan baik. Ya. Jadi Pak Kajati juga mau ambil bagian. Pada kesempatan ini juga saya menghimbau kita semua, tolong diinformasikan kepada masyarakat yang belum vaksin untuk berlomba-lomba mengikuti vaksin ini. Karena satu-satunya cara untuk membasmi atau mengendalikan pandemi ini adalah dengan vaksin sesuai dengan tahapan yang sudah ditentukan. Mungkin itu ya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelaksanaan vaksinasi oleh Pemprov pekan ini mulai menyertakan bantuan minyak goreng 1 liter bagi warga yang ikut vaksinasi dosis 2 dan lansia dosis 1 dan 2 ditambah dengan beras 5 kg. Bagi warga umum yang ikut vaksin dosis 1 mendapatkan beras dan anak-anak untuk dosis 1 dan 2 ditambah dengan makanan ringan. Untuk melayani warga yang hadir, pemeriksaan dan penyuntikan dibuat menjadi beberapa tenda. Tenaga kesehatan dari pemerintah provinsi, kabupaten dan kota dikerahkan termasuk dari Bidokes Polda, TNI dan Pindad. Data Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo menyebut hingga Senin 13 Maret 2022, cakupan vaksinasi dosis 1 di Provinsi Gorontalo sudah di angka 79,35% dari total sasaran 1.055.209 jiwa. Dosis 2 sebesar 54,24% dan dosis 3 3,78%. Vaksinasi untuk lansia dosis 1 yakni 66,25%, dosis 2 40,86%, dan dosis 3 1,22%. Anak-anak dosis 1 sebesar 55,15% dan dosis 2 23,64%. Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Laksamana Madya TNI Hardjo Susmoro menekankan agar pembentukan DOB di Provinsi Gorontalo tidak dimaknai dengan pecah untuk berpisah. Hal ini diungkapkannya pada audiensi dan ramah tamah bersama pemerintah Provinsi Gorontalo terkait kontribusi pembentukan DOB di Aula Rumah Jabatan Wakil Gubernur Gorontalo. Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional atau Sesjen Watanas, Laksamana Madya TNI Hardjo Susmoro menekankan agar pembentukan 5 daerah otonomi baru di Provinsi Gorontalo agar tidak dimaknai dengan pecah untuk berpisah. Hal ini diungkapkannya pada audiensi dan ramah tamah bersama pemerintah Provinsi Gorontalo dan jajaran Forkopimda terkait kontribusi pembentukan DOB terhadap stabilitas sosial ekonomi daerah dalam perspektif keamanan nasional di Aula Rumah Jabatan Wagub Gorontalo pada Kamis 17 Maret 2022. Hardjo Susmoro menjelaskan pemekaran daerah merupakan masalah penting yang memerlukan banyak pertimbangan yang harus dikaji,
Jangan sampai pemekaran daerah hanya akan menambah kebutuhan pemerintah pusat, terlebih saat ini kebutuhan belum mampu tertutupi dengan APBN dan pemasukan devisa yang belum seimbang. Sehingga konsekuensinya setiap tahun hutang terus bertambah. Tidak hanya itu, pemekaran daerah ini juga harus diperhatikan dampak baik buruknya dan kepentingan secara komprehensif benar-benar murni untuk kepentingan masyarakat. Jika terjadi kekeliruan, dampak yang akan dirasakan tidak hanya di Gorontalo saja namun juga secara nasional, apalagi sampai mempengaruhi keutuhan NKRI. Setelah DOB sendiri nanti kepentingannya apa? Ini kan lain-lain ada yang mungkin memang demi rakyat, demi kemajuan dan sebagainya. Tapi apa benar semuanya seperti itu? Ini perlu dikaji. Sehingga kita tidak salah mengambil keputusan. Ada orang yang motivasinya mungkin, ya mohon maaf, ekstrimnya motivasinya nanti aku memisahkan diri, tapi pelan-pelan mulai DOB, mulai lama-lama terus memisahkan diri. Kan memungkinkan hal yang seperti itu. Nah ini kan sudah dikaji. Tuhan NKRI tetap harus menjadi syarat utama. Yang tadi saya katakan, jangan sampai pecah untuk berpisah, tapi pecah untuk tetap bersatu. Itu yang harus kita pahami. Pada kesempatan yang sama, mewakili 5 komite pembentukan DOB, Ridwan Tohobi, Ketua Komite Bone Pesisir, dan Weni Liputo, Ketua Presidium Kota Telaga, memaparkan secara singkat latar belakang pemekaran dari daerah masing-masing. Berdasarkan kajian Komite Bone Pesisir, jarak menuju induk kabupaten untuk keperluan administratif dari daerah Bone Pesisir sangat jauh, bahkan bisa menghabiskan biaya hingga Rp200.000 per orang. Sedangkan Komite Kota Telaga menegaskan bahwa pemekaran daerah bukan karena kemauan. Dengan contoh, banyak daerah yang mekar tapi bupatinya bukan dari ketua panitia pemekaran tersebut. Menurut Weni, hal itu bukan landasan mengapa pembentukan DOB ini diperjuangkan. Tujuan yang sama, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Wagub Idris Rahim meminta Sesjen Watanas dapat mengusulkan pada pemerintah pusat untuk pembentukan daerah administratif. Hal ini bercermin dari pengalamannya yang pernah menjabat sebagai sekretaris daerah di Kabupaten Bualemo, di mana daerah administratif itu dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Tentunya ini dalam rangka meningkatkan pelayanan pada masyarakat agar dapat dilihat strategi yang sudah dibentuk dan melihat daerah mana yang mampu untuk mandiri. Selebihnya, Idris berharap kunjungan Sesjen Watanas akan memberikan pertimbangan dan masukan ke pemerintah pusat untuk mempercepat pembentukan daerah otonomi baru di Provinsi Gorontalo. Pemerintah Provinsi Gorontalo telah mengusulkan ke pemerintah pusat, dalam hal ini ke Kementerian Dalam Negeri, kemudian ke DPR RI, ke DPD RI, terhadap beberapa calon daerah otonom baru. Olehnya itu kami mengharapkan dengan adanya kunjungan Dewan Ketahanan Nasional yang tentunya akan memberikan pertimbangan dan masukan ke pemerintah pusat untuk mempercepat pembentukan daerah baru di Provinsi Gorontalo. Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim menyerahkan laporan keuangan pemerintah daerah An-Audit tahun anggaran 2021 kepada Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Gorontalo, Dwi Sabardiana, di Auditorium Kantor Perwakilan BPK Provinsi Gorontalo. Penyerahan LKPD tahun ini merupakan penyerahan terakhir dari masa kepemimpinan Gubernur Gorontalo Rusli Habibi bersama Wakil Gubernur Haji Idris Rahim. Ya, Mitra Kominfotik, informasi terakhir tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Dan semoga informasi yang telah kami sajikan dapat bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya Mila Atiki dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim menyerahkan laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD Audit tahun anggaran 2021 kepada Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Gorontalo, Dwi Sabardiana, di Auditorium Kantor Perwakilan BPK Gorontalo pada Kamis 18 Maret 2022. Penyerahan LKPD tahun 2021 ini merupakan penyerahan LKPD terakhir masa kepemimpinan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie bersama Wagub Idris. Kewajiban penyusunan LKPD ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah yang didasari ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada penyerahan LKPD terakhir dari masa kepemimpinan Kepala Daerah yang dikenal dengan julukan nyata karya Rusli Idris atau NKRI ini, Wagub Idris berharap LKPD tahun ini akan tetap memperoleh opini WTP dari BPK Republik Indonesia. Saya atas nama pemerintah provinsi mengucapkan terima kasih atas kontribusi positif dari BPK RI Perwakilan Gorontalo dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah Provinsi Gorontalo atas bimbingan, arahan, monitoring, dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI selama ini, baik dari jajaran perwakilan Provinsi Gorontalo maupun pada tingkat pimpinan pusat BPK RI. Pimpinan dan arahan BPK RI selama ini merupakan petunjuk jalan bagi kami dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Saya yakin dan percaya BPK RI akan selalu dekat dengan kami untuk memberikan pembinaan dan arahan baik dan saat ini maupun di masa yang akan datang. Di tempat yang sama, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Gorontalo mengungkapkan bahwa pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota telah menyampaikannya secara tepat waktu sesuai dengan undang-undang. Selain penyerahan dan penandatanganan berita acara LKPD Audit tahun anggaran 2021, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan piagam pencanangan pembangunan zona integritas oleh Kepala BPK Provinsi Gorontalo, Wakil Gubernur Gorontalo, Wali Kota Gorontalo, Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo, serta Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango.